Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi ijtima'i fi baitin min buyutihi لمدح حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم تتنزل الرحمات والبركات والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أفضل أهل الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه السادة القادات اللهم صل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Yang saya hormati Bapak Lurah, yang saya hormati seluruh perangkat desa, yang saya hormati para tokoh masyarakat, para asatid khusus Al-Ustaz Khalil dan ustaz-ustaz yang lain yang saat ini telah hadir bersama kita dalam acara ini. Tak lupa juga orang tua kita, Bapak Haji Sudar, serta putra beliau yang cukup bersemangat memposisikan dirinya sebagai sponsor dakwah, Haji Agung, serta hadirin hadirat sekalian yang kesemuanya insya Allah diberkati dan dimuliakan oleh Allah. Marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang semoga diridhoi dan diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka di tengah-tengah kesibukan kita menjalankan aktivitas kehidupan ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis yang luar biasa manfaat serta perannya untuk kehidupan seorang anak manusia. Majelis yang sedikit perlu saya garis bawahi, ini akan menjadi kesadaran kita bersama. Nah, tadi oleh pembawa acara sudah disebutkan ya, majelis yang dihadiri oleh pecinta baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta Rasul ini adalah sebuah unsur yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai seorang muslimah, mukminah. Karena demikianlah di dalam kacamata syariat kita, cinta Rasul itu menduduki posisi yang amat sangat strategis dan amat sangat menentukan. Tapi sebelum kita bicara tentang cinta Rasul,
Tapi kan awal itu sudah penutupan. Ya katanya, nyatanya unlimited ini Pak Lurah. Unlimited artinya tidak ada batas. Siapapun pendengar yang baik ya. Alhamdulillah. Jadi lurah seperti lurah kita ini perlu kita dukung dan kita sokong. Ya. Semoga jadi penggerak masyarakat yang baik. Amin. Menjadi motor bergerak masyarakat ke arah yang baik. Amin. Kalau sudah lurahnya rajin dengan pengajian, insya Allah masyarakatnya juga akan rajin dengan pengajian. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Saya ingin menggarisbawahi majelis kita ini supaya ini menambah semangat kita dan kita sampai pada kesimpulan betapa beruntungnya kita sebagai hamba Allah. 15 abad yang silam Rasul SAW di depan khalayak para sahabatnya, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya tentang makna, fungsi dan peran dari sebuah majelis ta'lim, majelis maulid, majelis sholawat, majelis zikir sebagaimana yang saat ini sedang kita hadiri. Apa sabda Rasulullah SAW? Ahlan sahlan bi Ustaz Saifuddin. Fadhal ya Ustaz. Maafin saya di posisi yang lebih tinggi, tapi yakin tadi tidak akan mengangkat harkat dari seseorang, dan juga yang bawah tidak akan merendahkan harkat seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15 abad yang silam Rasul kita pernah menyampaikan tentang makna serta peran dari sebuah majelis ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat seperti yang saat ini sedang kita hadiri. Apa kata Rasul SAW 15 abad yang silam? Rasul mengatakan majtama'a qaumun, dalam satu riwayat dikatakan fi baitin min buyutillah, dalam riwayat yang lain tidak ada kata-kata fi baitin min buyutillah. Yadhkurunallaha idza haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Sabda Rasul, tidaklah kumpul sekelompok masyarakat, tidaklah guyup sekelompok masyarakat di mana guyupnya mereka itu, kumpulnya mereka itu dengan menjadikan salah satu rumah Allah sebagai tempat perkumpulan mereka. Ini insya Allah sekarang harapan Pak Lurah dari itu. Ini langkah awal yang positif menuju kepada kerukunan antar individu-individu masyarakat, anggota masyarakat. Apa yang akan terjadi, manfaat semacam apa yang akan kita peroleh manakala ada sekelompok masyarakat kumpul, guyup dan menjadikan tempat perkumpulannya adalah salah satu rumah Allah, persis seperti yang saat ini sedang kita jalani. Setelah mereka kumpul, apa yang dilakukan? Jagongan tidak, ngerumpi juga tidak. Seperti yang biasanya kalau ibu-ibu lagi sedang kumpul, iya, mengembangkan bakat masing-masing, iya. Tapi kali ini tidak, iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari sini dan seterusnya tidak akan perlu lagi mengembangkan bakat yang tidak sehat itu, ya.
apa yang akan terjadi, manfaat semacam apa yang akan diperoleh jika ada sekelompok masyarakat kumpul-kumpul di dalam salah satu rumah Allah di masjid, di mana kumpulnya mereka itu tiada lain untuk berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, serta berselawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasul, kalau itu yang dilakukan oleh masyarakat itu, maka minimal ada 4 anugerah Allah, minimal ada 4 karunia langit yang akan turun ke majelis kita ini dan akan dijadikan oleh-oleh untuk kita pulang ke rumah nanti. Lalu Rasul merinci akan anugerah-anugerah Allah yang 4 tadi itu. Kata Rasul, yang pertama, hafathumul malaikah. Tanpa kita sadari, saat kita kumpul di tempat ini, saat kita duduk di atas hamparan karpet masjid ini, tanpa kita sadari nun jauh di sana, di alam malakut. Malakut itu artinya alam yang luar biasa besarnya. Diambil dari kata-kata malak, ketambahan waw dan ta. Malakut itu menunjukkan betapa besarnya alam itu. Maksudnya adalah alam hunian para malaikat. Alam hunian para malaikat itu pernah diberikan bocoran oleh Allah dalam satu ayat, di mana sehari di alam malakut itu setara dengan 50.000 tahun di alam dunia kita ini. Jadi kalau kita mau mengibaratkan seperti apa, nggak mampu kita membayangkannya. Betapa dahsyatnya alam malaikat. Nah, nun jauh di sana di alam malakut saat ini, detik ini Allah perintahkan kepada para malaikat rahmatnya itu untuk turun ke dunia ini, tepatnya untuk turun ke bumi sakti planet hunian manusia ini, untuk turun ke desa Genengan ini, untuk turun ke majelis kita ini. Seraya Allah memerintahkan kepada para malaikat-malaikatnya itu untuk membentangkan sayapnya guna mengayomi orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Jadi saat ini, detik ini, kita sedang berada di bawah sirip-sirip sayap malaikat rahmat Allah. Memang secara kasat mata kita di bawah naungan atap masjid ini, tapi hakikatnya sebagaimana yang diinformasikan oleh baginda Rasul, bahwa saat ini kita sedang berada di bawah sirip-sirip sayap malaikat rahmat Allah. Luar biasa. Kalau kita mau gambarkan, kita ini ibarat anak-anak ayam yang kecil. Begitu induk ayam merasa terancam anak-anaknya, dia akan apa? Menyibakkan sayapnya dan mengayomi anak-anaknya di bawah bentangan sayapnya. Kira-kira posisi kita seperti itu, seperti anak-anak ayam yang sedang berada di bawah sirip sayap induknya. Lalu apa arti perlindungan Allah melalui malaikat rahmatnya itu? Kita bangsa manusia memang telah ditakdirkan oleh Allah menjadi makhluk yang mulia dari sisi fisik. Allah berfirman, laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam, bangsa manusia. Maka kita ini dari sisi fisik kita ini menjadi mulia, makhluk yang paling indah di antara makhluk-makhluk Allah. Tapi
keindahan fisik kita tidak menjadikan kita ini makhluk Allah yang super dalam segala hal. Ternyata di balik kesempurnaan fisik kita, kita manusia ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan adalah manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Maka siapapun kita, apapun strata pendidikan yang telah kita peroleh, apapun status sosial kita, kita sebagai manusia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dan yang akan kita alami setengah jam ke depan. Bahkan yang setengah jam ke depan itu terbilang terlalu lama. Kita tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita, dan apa yang kita alami akan kita alami bahkan 5 menit ke depan. Jadi bohong besar kalau ada manusia yang mengklaim dirinya bahwa dia dapat meneropong masa depan, bahwa dia dapat mengetahui masa depan. Siapapun itu, apapun statusnya, mau paranormal, mau para abnormal, ya, itu tidak ada, dan itu merupakan kebohongan publik. Jadi kalau hari ini rame TV itu SMS saya, Anda akan saya ramal nasib Anda, masa depan Anda, itu merupakan kebohongan publik, penipuan berdasarkan Al-Quran. Kata Allah, wala ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui tentang hal-hal yang gaib itu kecuali Allah. Paham Pak ya? Jadi ngaji cerdas. Jadi umat Muhammad tidak pantas dan tidak layak datang ke orang-orang pintar minta diramal masa depannya. Ngaku umat Muhammad itu tidak benar. Paham ya? Kita umat Muhammad ini semuanya pintar dan semuanya hebat. Hanya saja kita ini tidak mengetahui dan tidak menjadi potensi yang Allah berikan kepada kita sebagai umat. Oleh karena itu perlu ngaji bareng, ya, ngaji sebuah kitab yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dengan judul bukunya Khasaisul Ummah Muhammadiyah, keistimewaan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ini terutama kaula muda ini supaya pede jadi orang Islam itu. Apalagi bisa pakai sarungan kopi aku bicaranya miring-miring. Namanya Soleh, tak pede. Siapa namanya? Alex. Motornya biru, tak apa betul Alex. Irung mancung nang buri jenenge Alex. Iya. Nama sudah bagus-bagus Soleh. Iya. Sopo jenenge Alex. Di belakangnya orang ngesing Alex. Iya. Makanya kita ngaji bareng supaya kita ini tahu potensi yang kita miliki. Dan untuk itu saya siap saja. Maka sebagai manusia kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi. Kalau yang akan terjadi itu rezeki, kemanfaatan, kebaikan, itu yang kita harapkan. Tapi kalau yang akan terjadi bala, bencana, petaka, musibah, dan seterusnya, serta hal-hal yang tidak kita harapkan hadir dalam kehidupan kita, karena kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi itu semua. Dan fakta di lapangan menunjukkan akan hal itu.
Ini sebelum terjadinya tsunami di Aceh 22 tahun yang silam. Itu wali kota Banda Aceh di hari Minggu itu beliau keluar seperti biasanya setelah sholat subuh jogging biasa ya, pejabat cuma ada waktu hari Minggu jogging ya mungkin merah jogging di Minggu kayak apa ya. Hari Minggu iktikaf mestinya begitu. Sampai duduk pejabat dino Senin ya bisa jogging lagi jogging ya Selasa ya iso ya. Kenapa harus hari Minggu? Kok sibuk-sibuk Nah, sang pejabat andaikan dia tahu saat jogging itu dia tidak akan pernah kembali, maka saya tidak akan melakukan jogging saat itu. Ternyata sewaktu dia jogging, dia sudah dinanti dan ditunggu oleh Mbak Tsunami dan tidak pernah kembali ke rumah. Itu fakta di lapangan, wali kota. Paham ya? Ini merupakan kebenaran yang tak terbantah. Maka jika yang akan terjadi itu bencana, petaka, musibah dan seterusnya, insya Allah karena berkat perlindungan Allah, kesemuanya itu akan tertolak dan tertangkap. Berkat hadirnya kita di majelis-majelis semacam ini. Kalau yang akan terjadi itu bencana, maka bencana itu akan tertangkal. Yang akan terjadi bala itu akan tertolak. Berkat apa? Berkat perlindungan Allah. Yang perlindungan itu kita peroleh dari hadirnya kita di majelis-majelis semacam ini. Jadi artinya orang-orang atau komunitas masyarakat pecinta majelis, pecinta sholawat, pecinta maulid adalah orang-orang yang kehidupannya jauh lebih aman daripada yang lainnya. Ini manfaat yang pertama, mendapatkan perlindungan Allah. Manfaat yang kedua, sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para malaikat-malaikatnya untuk turun ke majelis kita ini. Untuk apa? Untuk menyelimuti orang-orang yang hadir di majelis itu dengan selimut kerahmatan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Malaikat Allah yang berjuta bahkan bermiliar itu turun ke majelis kita untuk menyelimuti orang-orang yang hadir di majelis tersebut dengan selimut kerahmatan. Maka kemanapun kaki ini melangkah, dimanapun kita berada, yang akan kita temui di dalam kehidupan kita ini adalah rahmat dan rahmat dan rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terbentuk lingkup kehidupan yang syarat dengan rahmat Allah. Bahkan kata para ulama saat mensyarahi hadis ini lebih jauh lagi, saat nanti kita pulang usai acara ini, rahmat itu akan kita bawa serta pulang. Dan tatkala kita kemudian membuka rumah kita, maka rahmat ini akan menebar ke seantero rumah kita. Taruhlah yang hadir saat ini kaum bapak-bapaknya saja, kaum ibunya karena satu dan lain hal berhalangan untuk hadir. Taruhlah hubungan kita dengan istri kita selama ini, tingkat keharmonisannya itu hanya berkadar 80%, nggak bulat 100%. Artinya, kalau kita perintahkan kepada istri kita untuk membuat kopi, terutama di pagi hari setelah sholat subuh, iya, kopi akan dibuat, tapi mengaduk kopi sambil mengomel. Wong sik ngantuk, kamu di kopi. Iya. Kira-kira Pak Ula pernah mengalami enggak? Bikin kopi, buluran sambil mengaduk kopi dan gulanya sambil ngomel.
falsafahnya Pak Lurah luar biasa. Nggak tahu saya, karena termasuk tipe-tipe suami takut istri. Nah, maka yakinlah bapak-bapak sekalian, saat nanti kita pulang, dan rahmat itu kita bawa serta pulang, saat kita memasuki rumah kita, dan rahmat itu menebar seantero rumah kita, lalu rahmat itu menerpa istri kita, maka yakinlah istri-istri kita akan berubah menjadi istri-istri yang tingkat kesolehan dan kepatuhannya sebagai istri menjadi bulat 100%. Demikian pula sebaliknya. Tadi saya lihat ada ibu-ibu di sana ya. Oh, sekarang pindah belakang ya. Taruhlah hubungan ibu-ibu dengan para suaminya saat ini seperti itulah. Ya, membabil misal saja, umpama saja itu. Ya. Keharmonisannya tidak bulat 100%, bahkan terdengar kabar burung. Ya, baru kabar burung ini. Iya. Bahwa suami-suami ibu akan menduakan ibu. Ini dampak dari fatwanya wakil presiden. Ya, dampak daripada fatwanya wakil presiden. Urusan rumah tangga sampai wakil presiden ngurusin. Dan tak kala ibu-ibu pulang nanti, rahmat ini ibu-ibu bawa serta pulang. Dan tak kala ibu memasuki rumah ibu, rahmat ini akan menebar seantero rumah ibu. Dan tak kala rahmat ini menerpa dan mengenai suami-suami ibu, maka yakinlah suami-suami ibu akan berubah menjadi suami yang tingkat cinta dan kasihnya kepada ibu menjadi bulat 100%. Bahkan pengaruh dari wakil presiden tadi itu untuk mendoakan ibu serta merta pupus hilang. Saya dapat menangkap itu kegelisahan dan keresahan ibu-ibu itu. Ya, setelah wakil presiden mengeluarkan fatwanya tadi itu ya. Demikian pula dengan anak-anak kita, putra-putri kita, yang selama ini sebagai putra dan putri kita, tingkat kepatuhannya, tingkat kesolehannya hanya berkadar 50%. Banyak sekali perintah-perintah orang tua, terutama saat dibangunkan untuk sholat subuh, biasanya hanya direspon dengan menggeliat saja. Tatkala kita nanti pulang, bapak dan ibu pulang, lalu rahmat ini ibu bapak bawa serta pulang, dan saat ibu membuka pintu rumah ibu, lalu rahmat ini akan menebar seantero rumah ibu. Dan tatkala rahmat ini mengenai anak-anak ibu, putra putri ibu, yakinlah bahwa anak-anak kita akan berubah menjadi anak-anak yang tingkat kepatuhan dan kesolehannya menjadi bulat 100%. Sehingga rumah tangga yang sakinah, yang penuh nuansa mawaddah warahmah, suami sayang istri, istri cinta suami, anak-anak yang soleh dan solehah akan muncul ke permukaan sebagaimana yang selama ini kita harapkan. Hal itu bukan karena apa-apa, bukan karena kita ada kenaikan pangkat, ya, gaji kita dinaikkan, bukan, tapi semata-mata karena berkat majelis-majelis semacam ini. Jadi kontribusi serta peran majelis semacam ini itu luar biasa untuk kerukunan rumah tangga kita, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, yang penuh dengan nuansa mawaddah warahmah, bahwa perannya amat sangat besar. Itu merupakan karunia Allah yang kedua. Karunia Allah yang ketiga, wa nazalat alaihi mustakinah. Untuk karena yang ketiga, Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikat itu untuk turun ke majelis kita ini guna mengkaruniai
dan menganugerahi masing-masing orang yang hadir itu dengan karunia Allah yang amat sangat luar biasa berharganya, amat sangat luar biasa nilainya, yang setiap individu-individu manusia ini amat sangat membutuhkannya. Apa itu? Sakinatullah. Apa itu sakinatullah itu? Sakinatullah itu tidak lain adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Jiwa yang tenang, hati yang tentram adalah milik komunitas masyarakat yang cinta majelis zikir, milik masyarakat yang cinta majelis sholawat, milik masyarakat yang cinta majelis ilmu pengetahuan agama. Sehingga dapat dipastikan orang-orang yang cinta majelis zikir, cinta majelis maulid, cinta majelis sholawat, tampilannya akan berbeda dari manusia kebanyakan. Kalau manusia kebanyakan mudah untuk tersulut emosinya karena isu-isu murahan dari isu-isu kehidupan ini. Manusia kebanyakan akan mudah tersulut emosinya karena ya berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau yang kita kenal dengan berita-berita hoax. Masyarakat kebanyakan sering larut dan bahkan bukan sekedar larut, tapi resah dan gelisah karena isu-isu kehidupan. Contoh-contoh yang paling akhir, masyarakat kita dibuat resah dan gelisah, terutama emak-emaknya, karena masalah minyak goreng. Ya, masalah minyak goreng, terutama pengusaha-pengusaha kerupuk. Ya, ini jadi resah dan gelisah. Mudah-mudahan keresahan ini Allah segera akan angkat. Ya, Allah hadirkan pengusaha-pengusaha yang jujur, pengusaha-pengusaha yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak, bukan pengusaha-pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan pribadi saja. Maka masyarakat pecinta majelis zikir, majelis sholat, tampilannya akan berbeda. Kenapa? Ia nggak mudah larut dimakan oleh isu, tidak mudah larut karena pengaruh-pengaruh negatif, tidak mudah tersulut emosinya. Karena apa? Karena dia telah dibekali oleh Allah dengan sakinah. Sehingga tatkala dia menjalankan roda kehidupan ini, dia akan lebih dewasa dari manusia kebanyakan. Bukankah dalam hal ini Allah telah katakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah sajalah ketenangan hati, ketentraman jiwa itu akan dapat kita gapai dan kita capai. Jadi ingin hidup ini lebih bermakna, ingin hidup ini ya kita jalankan dengan penuh ketenangan dan kedamaian, sering-seringlah hadir di majelis-majelis semacam ini. Karena kontribusinya, sumbangsinya untuk kehidupan kita amat sangat luar biasa. Di antaranya adalah akan menumpangkan untuk diri kita ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Itu merupakan anugerah Allah yang ketiga. Anugerah Allah yang keempat adalah Rasul katakan wadzakarahumullahu fiman indah. Saat kita duduk di tempat ini, saat kita mendengarkan ceramah keagamaan ini, sekali lagi tanpa kita sadari, nun jauh di sana, di alam malakut, saat ini, detik ini, Allah sedang membanggakan keberadaan kita di hadapan halayak para malaikat-malaikatnya. Seraya Allah berfirman, wahai para malaikat-malaikatku, lihat bangsa manusia, masyarakat jenengan yang dipimpin langsung oleh lurahnya,
Saat ini mereka guyup, saat ini mereka kumpul. Di mana kumpulnya mereka, guyupnya mereka bukan untuk hal-hal yang lain, tapi hanya untuk berzikir kepadaku serta berselawat kepada Nabiku Muhammad. Wahai para malaikat-malaikatku, atas gunjingan kepada bangsa manusia. Jadi Allah saat ini mengingatkan kembali tentang cerita lama, di mana saat Allah hendak menciptakan manusia, Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku bermaksud hendak menciptakan seorang khalifah. Untuk apa? Memanage, mengatur kehidupan di permukaan bumiku ini. Saat itu Allah mendapatkan respon dari para malaikat-malaikatnya, seraya mereka berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, akankah engkau ciptakan makhluk-makhluk yang hanya akan membuat keonaran dan kerusakan serta akan menggenangi bumimu ini dengan genangan darah, sementara kami bangsa malaikat selalu bertasbih dan mentakdiskan asma-Mu. Maka Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Wahai para malaikat-malaikatku, ketahuilah, sesungguhnya aku adalah Zat yang maha mengetahui dari hal-hal yang tidak akan pernah kalian ketahui. Maka saat ini Allah mengingatkan kembali akan cerita lama itu, seraya Allah berfirman kepada para malaikat-malaikat, wahai malaikat-malaikatku, atas gunjingan kepada bangsa manusia yang pernah kalian lakukan, saat ini, detik ini, aku perintahkan kalian untuk beristighfar, memohon ampun bagi dosa orang-orang yang hadir di majelis itu. Maka tidaklah kita beranjak meninggalkan majelis ini kecuali dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah, penyakit-penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah, bala, musibah, petaka akan segera diangkat oleh Allah, utamanya penyakit COVID ini akan segera dihalau oleh Allah dari persada Nusantara tercinta ini berkat majelis-majelis seperti ini. Amin Allahumma amin. Saya juga tertarik dengan apa yang dikatakan oleh pembawa acara tadi tentang cinta Nabi dan tentang bacaan sholawat yang kita baca pada malam hari ini. Ketahuilah bahwasanya sholawat yang kita baca, maulid yang kita baca pada malam hari ini, itu nuansanya berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Salawat yang kita senandungkan dan kita lantunkan untuk baginda Rasul pada malam hari ini, itu berbeda nuansanya dengan salawat-salawat yang kita baca sebelumnya. Kenapa? Karena salawat yang kita baca pada malam hari ini bertepatan pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang telah diklaim oleh baginda Rasul, wa Sya'banu syahri, dan adalah Sya'ban itu bulanku. Mengapa Rasul SAW mengklaim bahwa bulan Sya'ban adalah bulan beliau? Itu tersebab karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban ini yang mencerminkan dan menggambarkan betapa agungnya Rasul kita Muhammad, betapa mulianya Rasul kita Muhammad, betapa tinggi pangkat dan derajat Rasul kita Muhammad, betapa besarnya cinta Allah kepada Rasul kita Muhammad. Dan Allah tidak hendak mengecewakan hati Rasul kita Muhammad, hati yang berkait dengan kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan umat. Maka salah satu peristiwa yang mencerminkan akan hal itu adalah turunnya firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun tepat di dalam bulan Sya'ban. Maka amalan
yang paling ideal untuk kita laksanakan di dalam bulan Sya'ban ini adalah banyak-banyak berselawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad. Utamanya selawat yang kita baca pada hari Jumat ini nuansanya berbeda. Guru saya, Profesor Dr. As-Sayyidi wa Imami As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di dalam kitabnya Khasaisul Ummah Muhammadiyah, pada bab tentang fawaidus shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faedah-faedah berselawat dan bersalam kepada Rasul Muhammad SAW. Beliau menyebutkan pada faedah yang ke-36 bahwa selawat kita ini menjadikan kita punya kesempatan untuk nama kita disebut di hadapan Rasulullah. Dan kemudian Rasul juga menyebut nama kita. Dan sebutan itu pastinya sebuah kehormatan yang gak ada bandingannya. Sampean disebut Pak Lurah. Ya, Pak Lurah. Ya, wis bangga. Pak Lurah rasanya aku. Disebut-sebut nama saya. Paham ya? Padahal cuman Pak Lu. Mudah-mudahan Allah angkat harkat derajatnya dunia akhirat, menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Sebab mulia saja di dunia nggak apa itu, tidak menentukan. Mulia saja di dunia tidak menentukan. Untuk apa kalau kita tiarap di akhirat? Ya. Na'udhu. Tapi sebagai muslim adalah memohon kepada Allah kemuliaan dunia akhirat. Nah, innallaha, ini apa itu? Ayat yang akrab dengan telinga kita. Dan saya yakin setiap muslim akan menghafalnya. Pasti menghafal. Mahfumah. Nah, tetapi apakah kita faham apa maksud, apa rahasia besar di balik firman Allah ini? Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah. Allah yang mana? Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Malik, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Salam, Allah yang Maha Muhaimin, Allah yang Maha Pengayom akan hamba-hambanya. Kapan? Sejak sebelum adanya segala sesuatunya. Sesungguhnya Allah telah berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Kalau ada yang sok pintar, apa saja yang ada. Mana ada? Sejak sebelum ada segala sesuatunya. Apa yang saya katakan tidaklah berlebihan. Manakala kita mengacu kepada sebuah hadits Rasulullah, di mana suatu ketika seorang sahabat yang bernama Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhuma, dalam satu kesempatan beliau bertatap langsung dengan baginda Rasul, beliau bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nada pertanyaannya sebagai berikut. Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Demi ayahku, demi ibuku, tolong beritahu aku tentang yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya secara mutlak. Sebelum Allah ciptakan ufuk barat dan timur, sebelum Allah ciptakan tata surya, sebelum Allah ciptakan planet kita ini, sebelum Allah ciptakan alam semesta ini beserta seluruh isinya, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Wahai Rasulullah. Ditanya seperti itu, Rasul pun menjawab,
qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai sahabat Jabir, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya adalah yang diciptakan oleh Allah, nur Nabimu Muhammad. Maka saat Rasul dalam dimensi cahaya itu, Allah telah berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Dan entah sudah berapa miliar tahun sholawat itu berlangsung dan tercurahkan kepada Rasul Muhammad, hingga Allah ciptakan para malaikat-malaikatnya. Lalu Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikat itu untuk bersolawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad. Maka Allah berikut para malaikatnya telah bersolawat kepada Rasul kita Muhammad, dan telah berapa ribu juta bahkan miliar tahun sholawat itu telah berlangsung dan tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad. Kalau arti sholawat Allah kepada Rasul Muhammad itu artinya kemuliaan, naiknya pangkat dan derajat beliau, maka kemuliaan dan derajat beliau itu sesuatu yang tak terukur, tak terhingga, tak terkira. Tidak ada makhluk yang mengetahui seperti apa kemuliaan Rasul kita Muhammad. Hanya Allah lah semata yang mengetahui. Hingga kemudian Allah ciptakan manusia pertama, Adam alaihissalam. Maka demi mengangkat harkat dan derajat manusia, Allah pindahkan atas kekuasaannya, Allah pindahkan sang cahaya itu dari dimensi cahaya ke dimensi manusia, dipindahkan ke tulang suluk Adam alaihissalam. Dan kita pun tahu tentang cerita Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, lalu Nabi Adam merasa kesepian hingga Allah ciptakan sang pendamping kehidupan beliau, bunda kita Hawa. Lalu kepada keduanya Allah katakan, uskun anta wa zawjukan jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau berserta pasanganmu Hawa dalam surgaku. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga ini sepuas kalian berdua. Yang kuminta hanya satu, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang kuminta hanya satu saja, jangan pernah dekati pohon ini. Itu saja. Bukan karena haram nggak ada di surga, haram itu nggak ada. Ya, jadi ngaji kan cerdas gitu. Ya, bang, haram halal itu di dunia saja. Hukum fikih itu berlaku di dunia. Masuk kuburan itu nggak berlaku hukum fikih. Paham ya? Itu haram itu. Mana ada barang haram di surga itu? Semuanya haram. Itu bentuk apa ya? Bentuk Allah tidak menguji Nabi Adam saja atas kewenangan Allah. Jangan kau dekati, selesai. Bukan karena haram, karena halal. Karena Allah dengan kekuasaannya hendak melarang Nabi Adam, selesai. Tapi kemudian terjadi apa? Yang terjadi kemudian adalah Nabi Adam nggak lulus. Nggak lulus itu juga atas kehendak Allah. Karena sesuai dengan skenario yang telah Allah tetapkan untuk Nabi Adam, sejak awal Nabi Adam itu diciptakan di mana? Di bumi, bukan di surga. Inni ja'ilun fil ardi, bukan fil jannah, fil ardi, di bumi, untuk menjadi apa? Khalifah. Untuk apa itu khalifah? Untuk memanage kehidupan di bumi ini, ngatur kehidupan di bumi. Tapi yang menarik, ini yang menarik. Jadi
Ini ngaji cerdas ini ya, ngaji cerdas ini. Ya, yang menarik itu. Sewaktu Allah perintahkan Nabi Adam dan istrinya untuk turun ke bumi, kalimatnya begini. Ihbitu minha jami'ah. Allah tidak mengatakan ihbitu minha jami'ah. Kalau Ustaz Saifuddin pasti ngerti ya. Namanya Ustaz ya, belajar nahwu, belajar sorof ya. Mestinya kalimatnya ihbitu. Kalian berdua turun, tapi enggak. Kata Allah, ihbitu minha jami'a. Kalian semua turun. Loh, semua itu siapa? Ini yang menarik. Ini harus kita kaji. Kata para ahli tafsir, yang dimaksud ihbitu itu minha jami'a, bahkan kalian semuanya, adalah yang dimaksud Adam berikut istrinya dan calon anak keturunannya yang saat itu berada di dalam tulang suluk Adam. Jadi jelek-jelek begini, kita ini Pak Lurah mantan penduduk surga. Misi penting dari kehidupan kita di dunia ini apa? Merintis jalan pulang menuju surga Allah. Siapapun kita, apapun strata pendidikan kita, apapun status sosial kita, kita masing-masing menjadi orang yang penting karena punya satu misi. Apa misi kita? Mau presiden, mau Pak Lurah, mau Pak Camat, mau Kades, mau apapun, sama pentingnya dengan manusia biasa. Kenapa? Sebagai seorang muslim, muslimah, kita punya misi penting dalam kehidupan. Merintis jalan pulang menuju surga Allah. Jadi potensi-potensi itu hendaknya kita gunakan untuk itu, untuk memuluskan jalan kita menuju surga Allah. Itu hikmahnya. Jadi dimampirkan sejenak ke surga Allah dan menikmati fasilitas untuk sebagai bahan motivasi untuk anak keturunannya, bahwa misi kehidupannya di dunia ini adalah untuk merintis jalan pulang menuju surga Allah. Allahumma amin. Nah, kita mengetahui dalam cerita Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam itu pangkat dan derajatnya sangat tinggi, sangat tinggi. Ya. Begitu turun Nabi Adam itu karena ketinggian pangkat dan derajatnya, merasa malu kepada Allah. Sebab sebagai hamba Allah sudah difasilitasi begitu, tapi kok tetap nggak berhasil gitu memposisikan diri sebagai hamba Allah yang nuruti semua perintah Allah. Merasa malu dan menyesali diri. Maka beliau kemudian bertaubat kepada Allah. Kata para ahli tafsir, Nabi Adam itu tidak pernah mengangkat kepalanya menatap langit karena malu kepada Allah dan memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tetapi kata para ulama, maghfirah Allah itu tidak semurah dan semudah yang kita bayangkan. Nabi Adam itu perlu waktu 300 tahun proses pertaubatannya kepada Allah. 300 tahun sampai akhirnya Allah terima taubat Nabi Adam itu. Pertanyaannya, apa rahasia suksesnya pertaubatan Adam alaihissalam itu? Adalah karena saat itu bersemayam dalam diri Nabi Adam nur Nabi kita Muhammad. Sementara Allah berikut para malaikatnya bersolawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad. Maka berkat solawat itulah Allah berkenan untuk memberikan taubatnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan itulah yang dialami oleh Nabi Nuh, hingga Allah selamatkan beliau dengan kapalnya itu. Bukan karena Nabi Nuh adalah seorang insinyur perkapalan, bukan. Tapi lebih karena saat itu
Nabi Nuh telah ditunjuk oleh Allah sebagai orang yang akan memfasilitasi kemunculan Nabi kita Muhammad. Beliau harus hidup, maka Allah selamatkan. Saat itu bersemayam dalam diri beliau nur Nabi kita Muhammad. Sementara salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasul kita Muhammad. Maka kesimpulannya, karena berkat salawat itulah selamatlah Nabi Nuh alaihissalam. Demikian terus berlangsung cerita itu sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dalam mensosialisasikan ajaran Allah. Puncak perjuangan beliau adalah saat beliau ditangkap oleh Namrud, raja yang zalim itu, dan sudah ditetapkan untuk dieksekusi hukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Nah, hari dan tanggal pembakaran terhadap Nabi Allah Ibrahim itu sudah ditentukan. Dan Namrud menghadirkan seluruh warga kota untuk menyaksikan prosesi eksekusi itu. Nah, sudah diciptakan api unggun raksasa yang apinya sudah berkobar-kobar. Lalu Namrud pun memberikan isyarat kepada Al-Gojo untuk segera melempar Nabi Allah Ibrahim ke dalam kobaran api itu. Sesaat Nabi Ibrahim melayang-layang di udara dan nyaris jatuh terjerembab di dalam api itu. Sebelum itu terjadi, Allah berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api yang selama ini bersifat panas dan meluluh lantakkan apa saja yang bersentuhan dengan dirimu, kali ini engkau bersifatlah dingin dan jadilah juru selamat untuk hambaku Ibrahim. Kenapa? Karena saat itu bersemayam dalam diri Nabi Ibrahim nur Nabi kita Muhammad. Sementara Allah berikut para malaikat yang berselawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Allah Ibrahim telah ditunjuk oleh Allah sebagai orang yang memfasilitasi kemunculan Rasul kita Muhammad. Maka intinya berkat salawat itulah selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api. Berikut kemudian kepada sang anak Ismail, selamat dari sembelihan. Karena apa? Karena dalam diri Nabi Ismail bersemayam nur Nabi kita Muhammad. Sementara Allah berikut para malaikat yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Maka keselamatan Nabi Allah Ismail itu berkat salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Demikian pula yang terjadi dengan ayahanda beliau Abdullah ibnu Abdul Muttalib, sehingga diperjuangkan oleh sang ayah untuk keselamatan diri Abdullah itu sampai berkorban 100 ekor onta. Hal itu karena dalam saat itu bersemayam nur Nabi kita Muhammad. Sementara Allah berikut malaikat yang berselawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad. Maka rahasia keselamatan Sayyidina Abdullah ibnu Abdul Muttalib adalah berkat salawat dan salam kepada Nabi kita. Setelah cerita panjang itu yang selama ini menjadi rahasia Allah, Allah turunkan kemudian pada bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk disimak, dibaca dan diimani oleh umat Muhammad. Maka Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Karena yang patut untuk mendapatkan rahasia yang maha berharga ini adalah hanya orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau ingin pertaubatanmu sukses seperti suksesnya pertaubatan Adam, bapak kalian, wahai umat Muhammad, jika kalian ingin selamat dari ombak serta ganasnya deburan ombak kehidupan, ombak fitnah dan seterusnya, dan selamat dari itu semua sebagaimana yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam, wahai umat Muhammad, jika kalian ingin selamat dari api fitnah, api dunia maupun api akhirat, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai umat Muhammad,
Jika kalian ingin sejahtera dunia maupun akhirat, selamat dunia maupun akhirat, bahagia dunia maupun akhirat, maka jalannya hanya ada satu, pintunya hanya ada satu, kuncinya pun hanya ada satu, yaitu sallu alaihi wasallimu taslima. Itulah maksud inti dari kenapa Allah perintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi. Bukan karena Nabi butuh selawat kita, cukup selawat Allah dan selawat para malaikat-malaikatnya. Tapi Allah perintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi agar selawat ini kita jadikan sarana untuk menuju kesuksesan, sarana untuk menuju keselamatan, sarana untuk menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Untuk itulah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dan selawat yang kita baca pada malam hari ini amatlah sangat istimewa karena bertepatan di bulan Sya'ban dan di hari Jumat, di mana selawat-selawat kita itu akan dilaporkan lengkap dengan nama pembaca selawat itu. Fulan bin Fulan telah berselawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, selawatlah kepada Fulan bin Fulan yang telah berselawat kepadaku. Jadi majelis kita malam ini luar biasa nilainya, ya, apalagi dihadiri oleh Pak Lurah, makin luar biasa. Mudah-mudahan Pak Lurahnya istiqomah, bukan kali ini saja, tapi mudah-mudahan istiqomah, ya, menjadi motor penggerak masyarakat untuk ke arah kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Inilah kira-kira dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fi dunia wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai keimanan kita hari ini, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan harapannya di hari-hari ke depan insyaallah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang sukses, selamat, bahagia dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma kama balaghta Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama balaghta Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان. أعنا على صيامه، أعنا على قيامه، أعنا على تلاوة القرآن، وفقنا لليلة القدر وأعطنا لنا فيها من الأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi mauidhah hasanah dari guru kita semua, Ustaz Al-Habib Husin bin Akil dari Probolinggo. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, kita bisa mengamalkan dan kita bisa menyampaikan ke saudara-saudara. Para jamaah yang berbahagia, mewakili pengurus Masjid Al-Misbah segenap takmir matur sembah nuwun ingkang ageng sanget atas rawuh panjenengan sedaya, sumbangsih panjenengan sedaya guna terselenggaranya dan kelancaran majelis pada malam hari ini. Dan tentu kami sampaikan tidak bisa satu persatu, utamanya Bapak Kepala Desa, BPD, RT, RW dan para tokoh-tokoh yang lain, jamaah dari dusun lain dengan saya sampaikan terima kasih. Insya Allah kita akan agendakan setiap bulan kita berkumpul untuk ngaji bareng bersama beliau, guru kita Al-Ustaz Al-Habib Husin. Insya Allah demikian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf manakala banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan penghormatan tempat jamuan. Saya mewakili pengurus masjid dan masyarakat lingkungan ngapunten matur sembah nuwun ingkang ageng sanget. Monggo kita tutup acara ini melawan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Para tamu monggo dipersilakan menuju rumah. Salam Jumat keliling.
lan monggo dumateng sedaya para ustaz saha tokoh masyarakat diaturi wonten griyanipun Haji Udin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau umumaken Jumat ngajeng tasih wonten insyaallah tasaburan nggih selamatan nggih. Maulid nggih. Dumateng majelis Jumat keliling wonten ngajeng insyaallah. Niki penutupan kali dari Habib Husin. Lan kula memakan minggu ngajeng dumateng sedaya ibu-ibu teng majelis beliau Habib Husin pemberian Haji sudah penutupan minggu ngajeng penutupan dumateng sedaya ibu-ibu yang berdoa. Wa sholli ala Muhammad.